Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Lailatul Barokah dan rekan saya Putri Silviatus Sultaniah akan menjelaskan tentang kitab Al-Itqan bab 13, 14, dan 15. Bab 13 dijelaskan tentang apa yang diturunkan secara bertahap dan apa yang diturunkan secara langsung. Untuk yang pertama yaitu yang diturunkan secara berangsur atau bertahap, itulah yang terbanyak dalam Al-Quran. Di antara contoh-contohnya dalam surah-surah pendek adalah surah Iqra, yaitu dari awal hingga ma lam ya'lam, dan surah Ad-Duha dari awal hingga Fatardha, sebagaimana tersebut di dalam hadis At-Tabrani. Di antara contoh-contoh yang kedua yaitu yang diturunkan secara berangsur adalah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Sabbat, Lam Yakunil, An-Nasr, dan Al-Mu'awwizatain atau An-Nas dan Al-Falaq. Yang keduanya diturunkan secara bersamaan. Di antara contoh-contoh yang kedua dalam surah-surah panjang adalah surah Al-Mursalat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, kita pernah bersama Nabi SAW di gua, maka turunlah kepadanya tentang Quran surah Al-Mursalat ayat 50 dan Quran surah Al-Mursalat ayat 48. Di antaranya juga surah As-Saff berdasarkan hadis tentang surah ini yang telah dibahas di bagian pertama. Di antara contohnya juga adalah surah Al-An'am. Abu Ubaidah At-Tabrani telah mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Ia berkata, surah Al-An'am diturunkan di Mekah pada malam hari secara keseluruhan. Sekelilingnya ada 70.000 malaikat. Begitupun beberapa hadis yang meriwayatkan surah Al-An'am dan menjelaskan tentang beberapa surah yang turun dengan diiringi oleh beberapa malaikat. Kemudian kita lanjut pada bab 14, yaitu tentang apa yang diturunkan dengan diiringi malaikat dan apa yang diturunkan tanpa diiringi malaikat. Ibnu Hubaib berkata dan diikuti oleh Ibnu Naqib, dari Al-Quran adalah ada surat-surat yang diturunkan dengan diiringi oleh para malaikat, yaitu surah Al-An'am diiringi oleh 70.000 malaikat, Fatihatul Kitab surah Al-Fatihah yang diturunkan bersamanya 80.000 malaikat, ayat kursi yang telah diturunkan bersamanya 30.000 malaikat, surah Yasin yang diturunkan dan bersamanya 30.000 malaikat. Firman Allah, was'al man arsalna min qablika min rasulina, surah Az-Zuhruf ayat 45. Ayat ini diturunkan bersamanya 20.000 malaikat, sedangkan surah-surah Al-Quran selebihnya dibawa turun oleh Jibril sendirian tanpa diiringi oleh malaikat. Imam Syuuti berpendapat, adapun surah Al-An'am maka telah dibahas dengan sanad-sanadnya, dan di antara sanad-sanadnya juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan Imam At-Tabrani dengan sanadnya yang dhaif dari Anas marfu. Adapun surah Al-Fatihah dan surah Yasin serta surah Az-Zuhruf ayat 45, maka saya belum menemukan suatu hadis mengenai hal tersebut dan tidak pula atsar dari sahabat maupun tabi'in. Adapun ayat kursi, maka ada hadis tentang hal itu dan ada pula hadis yang berkaitan dengan seluruh Al-Baqarah. Imam Ahmad di dalam musnadnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Maqil bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Al-Baqarah adalah punuknya Al-Quran dan puncaknya ketinggian. Turun bersama setiap ayat dari 80 malaikat.
dan telah dikeluarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dari bawah arsy. Maka ayat ini sampai pada surah Al-Baqarah ini. Tanbih atau peringatan. Hendaklah diperhatikan bagaimana mengompromikan antara apa yang telah dijelaskan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, tidaklah Jibril turun dengan membawa Al-Quran kepada Nabi kecuali bersamanya ada 4 malaikat penjaga. Ibnu Jarir juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ad-Dahak, ia berkata, adalah Nabi SAW apabila diutus kepadanya malaikat, maka diutus pula malaikat-malaikat yang menjaganya dari depan dan dari belakang. Demikian itu karena khawatir ada setan yang menyerupai malaikat. Sekian dari saya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Silviatus Sultaniah Agustin. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang kelanjutan dari Saudari Lala, yaitu bab 15 tentang apa yang diturunkan kepada sebagian para nabi dan apa yang tidak diturunkan kepada siapapun sebelum nabi. Yang tidak diturunkan kepada siapapun sebelum nabi itu ada 2 surah, yaitu surat Al-Fatihah dan juga akhir surat Al-Baqarah. Itu dikutip dari Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, datang seorang malaikat kepada Nabi, kemudian ia berkata, bergembiralah Muhammad dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada Nabi sebelummu. Itulah Fatihatul Kitab dan Khawatim Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Imam Baihaqi, terus juga ada 7 surat yang terpanjang, itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan diberi 2 kepada Nabi Musa. Itu mengutip dari Imam Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Ibnu Abbas. Ia berkata, As-Sawtiwal, 7 surat yang terpanjang adalah belum pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Nabi SAW, dan Nabi Musa diberi 2 daripadanya. Terus juga ada kisah surat Al-Baqarah ayat 156. Itu Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga. Ini tuh termasuk hadis marfu. Nabi SAW itu bersabda, umatku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun dari umat-umat sebelumku ketika ada musibah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini contoh-contoh yang diturunkan kepada sebagian para nabi. Itu ada surat At-Taubah 112, terus juga ada kisah surat Al-Mu'minun ayat 1-11, ada kisah surat Al-Ahzab ayat 35, dan juga ada kisah surat Al-Ma'arij ayat 23-33. Itu diriwayatkan dari Imam Al-Hakim ya, dari sanadnya Al-Qasim. Surat-surat yang tadi disebutkan di atas itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Terus juga ada riwayat dari Ibnu Ad-Durais dan lainnya juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ka'ab. Ia berkata, Taurat itu dimulai dengan kisah surat Al-An'am ayat 1 dan diakhiri dengan kisah surat Al-Isra ayat 111. Ibnu Ad-Durais itu juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ka'ab. Ia berkata, yang menjadi pembuka surat At-Taurat adalah yang menjadi pembuka surat Al-An'am, dan yang menjadi penutup Taurat adalah yang menjadi penutup surat Hud, yaitu kisah surat Hud ayat 123. Terus pertama kali yang diturunkan di dalam kitab Taurat itu ada 10 ayat dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 161. Abu Ubaid itu juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ka'ab. Ia berkata, pertama kali ayat yang Allah turunkan dalam Taurat adalah 10 ayat dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atslu al-ayah. Jadi di sini tuh saling berselisih ya. Tapi intinya itu surat Al-An'am itu yang ada di
Taurat. Dan sebagian ulama itu mendefinisikan mengatakan maksudnya adalah sesungguhnya ayat-ayat ini itu memuat 10 ayat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Nabi Musa di dalam Taurat sebagai permulaannya, yaitu tauhidullah, larangan untuk berbuat syirik, sumpah palsu, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, mencuri, berkata dusta, melihat sesuatu yang ada di tangan orang lain, dan perintah untuk memuliakan hari Sabtu. Terus yang riwayat paling terakhir itu dari Imam Baihaqi itu Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Ya bisa Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.